Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafida Ramadan Ferdiansyah dengan NIM 19010308081 dari kelas 19 TIA 2 Fakultas Ilmu Komputer Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah tugas dari mata kuliah kewarganegaraan dengan judul Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pendahuluan. Negara hukum adalah negara yang dalam menjalankan sistemnya berdasarkan atas hukum yang berlaku berdasarkan kepentingan umum serta bebas dari kesewenang-wenangan penguasa. Dalam penyelenggaraannya, negara haruslah bertumbuh pada demokrasi. Karena jika negara hukum tanpa demokrasi, sama dengan hilangnya maksud atau makna dari negara hukum tersebut. Salah satu prinsip yang harus ada dalam negara hukum ialah tegaknya hak asasi manusia. Negara berkewajiban melindungi hak-hak yang melekat pada masyarakatnya. Indonesia sebagai negara hukum sudah memiliki dasar hukumnya, begitu juga dengan pengaturan hak asasi manusia. Mengenai dasar negara hukum sudah diatur dalam ketentuan pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta mengenai hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diatur pada pasal 27 ayat 3, 28A sampai J, serta pasal 30 ayat 1. Pembahasan A. Pengertian HAM atau pengertian hak asasi manusia. Setiap manusia memiliki hak, entah itu bayi atau lansia, miskin atau kaya, muda ataupun tua. Akan tetapi, sebenarnya ada satu hak yang paling dijunjung tinggi dalam hidup setiap manusia dan eksistensinya sudah ada sejak kita berada dalam kandungan. Hak tersebut adalah hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM. HAM secara umum adalah hak dasar manusia yang dimiliki oleh setiap insan yang lahir di dunia sebagai karunia Tuhan serta harus dihormati dan ditegakkan. HAM tidak dapat dicabut serta bersifat hakiki dan universal pada semua manusia. B. Pengertian pelanggaran HAM. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seorang atau kelompok termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. C. Macam pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan termasuk dalam pelanggaran HAM yang berat. Kejahatan genosida itu sendiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau bagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Sementara itu, kejahatan kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahui bahwa serangan tersebut ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggaran asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, atau bentuk-bentuk kekerasan seksual yang lain. Di contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia, ada satu contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia, yaitu kasus Munir Said Tholib. Munir Said Tholib yang lebih dikenal sebagai Munir, ia adalah seorang aktivis hak asasi manusia.
Munir banyak menangani berbagai kasus terutama kemanusiaan dan pelanggaran HAM. Namun, kematian Munir masih menjadi sebuah misteri hingga sekarang. Munir tewas dibunuh setelah hasil otopsi menyebutkan bahwa ada racun arsenik di dalam tubuhnya. Munir dibunuh di udara. Ia tewas di pesawat terbang ketika bertolak ke Amsterdam, Belanda untuk melanjutkan studinya. Kesimpulan, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang berlaku. Mungkin demikian presentasi dari kami. Banyak kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena keterbatasan alat dan keterbatasan dari saya sendiri tentunya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.